Halo anak-anak, apa kabar? Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang interaksi sosial antar individu dan antar kelompok. Jika berbicara tentang interaksi sosial, kalian bisa lihat di sini definisinya adalah hubungan sosial yang dinamis atau hubungan timbal balik antara bisa satu orang atau individu dengan individu atau individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Adapun ciri-ciri interaksi sosial, di sini ada komunikasi, berarti ada interaksi berbicara, kemudian pelakunya juga lebih dari 2 orang minimal ya. Jadi kalau yang dinamakan interaksi itu ada 2 orang, minimal 2 orang yang berinteraksi atau berkomunikasi atau berbicara. Dan biasanya ada dimensi waktu. Maksudnya di sini adalah ketika interaksi mungkin ada pembicaraan. Contohnya misalkan kalian ketemu dengan teman SD. Pasti kalian akan menanyakan kepada temannya, ingat nggak pada masa lalu waktu di SD kamu tuh seperti ini ya. Kemudian ada pembicaraan masa kini, sekarang kamu di sekolahnya di mana. Kemudian masa depan juga, misalkan contohnya kalau udah lulus SMA, kamu mau melanjutkan apa, kuliah atau kerja. Kemudian yang terakhir, ciri interaksi sosial ini ada tujuan. Setiap orang berinteraksi pasti memiliki tujuan. Contohnya, ibu sebagai guru tentu memiliki tujuan ketika berinteraksi dengan kalian. Di sini ibu memberikan contohnya, ibu individu dan kelompok ya. Ketika guru menjelaskan materi di kelas, guru itu memiliki tujuan bahwa mudah-mudahan kalian memahami apa yang disampaikan oleh guru, dan materi yang disampaikan oleh guru itu bermanfaat buat kalian, terutama dalam hal kebaikan. Syarat terjadinya interaksi sosial ini ada kontak dan komunikasi. Kontak ini terbagi menjadi 2. Kontak sosial primer. Primer ini bertemu secara langsung atau bertatap muka. Ibu kasih contoh, selain penjual dan pembeli, misalkan guru dan siswa ketika belajar di kelas. Kemudian komunikasi, di sini ada kontak sosial sekunder. Kontak sosial sekunder ini tidak bertemu langsung tapi menggunakan perantara HP, email, surat, acara televisi, Instagram, WA, SMS, telepon. Nah, kontak sekunder ini dibagi menjadi 2, ada kontak sekunder langsung, ada kontak sekunder tidak langsung. Kalau kontak sekunder langsung, ini antara satu individu kepada individu lainnya, dan dia menggunakan alat yaitu menelpon ya. Jadi orang pertama kepada orang kedua. Contoh, Bu Joy menelpon ketua kelas, atau misalkan ayah menelpon mama membicarakan sesuatu yang penting. Kalau kontak sekunder tidak langsung, ini orang pertama menyampaikan kepada orang kedua, kemudian orang kedua menyampaikan lagi kepada orang ketiga. Contoh, wali kelas menelpon Arif agar memberitahu teman-temannya besok ulangan. Atau misalkan ayah menelpon mama untuk minta memberitahukan kepada Andi agar besok siap-siap pergi dengan ayah ke sekolah tepat waktu, karena
ayahnya besok akan ada rapat. Ya, intinya seperti itu. Atau misalkan kakak menelpon adik ya untuk menyampaikan kepada tantenya bahwa kakaknya besok akan pergi bersama teman-temannya. Kemudian faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ini ada imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Kalau imitasi seperti yang kalian lihat di slide, ini meniru sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan fisik seseorang secara berlebihan. Ya, menirunya ini bisa positif atau negatif. Nah, kalian bisa lihat contohnya, ya, seorang siswa meniru penampilan seorang penyanyi terkenal yang berambut gondrong, memakai perhiasan berlebihan, dan suka minum minuman keras. Ini adalah contoh imitasi yang negatif. Kalau imitasi yang positif, misalkan seorang santri ya meniru ustadznya karena dia memiliki wawasan dalam agama Islam yang bagus atau hafalannya yang banyak, ya, sehingga dia ingin seperti ustadznya. Kemudian sugesti, saran atau anjuran yang diberikan oleh orang lain dan diikuti tanpa berpikir panjang lagi. Nah, ini kamu bisa lihat contohnya pemimpin partai ya. Nah, partai politik berkampanye untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang banyak agar mengikuti partainya. Contohnya lagi misalkan seorang yang hadir dalam ceramah seorang kiai besar, kemudian kiai ini memberikan ceramah yang bagus. Nah, kemudian pesertanya ini mengikuti apa yang disampaikan kiainya tanpa berpikir panjang lagi. Ya, maksudnya dalam hal yang bagus, misalnya dalam hal berbuat baik kepada orang lain, itu akan mendapatkan pahala. Kemudian dia mengikutinya, ya, apa yang disampaikan oleh penceramah tersebut itu termasuk adalah sugesti. Simpati di sini adalah perasaan tertarik yang timbul dalam diri seseorang dan membuat mereka seolah berada dalam keadaan orang lain. Di sini Ibu kasih contoh, Anti mengucapkan selamat kepada Budi yang diterima PTN, atau misalkan mengucapkan selamat ulang tahun kepada temannya, ini juga bisa simpati. Kalau empati ini lebih mendalam dari simpati, misalnya bisa sampai menangis, pingsan, lompat kegirangan. Ibu kasih contoh di sini SMA atau sekolah memberikan bantuan uang kepada korban banjir. Kemudian di sini motivasi, ya, Ibu kasih contoh seorang siswa dipuji oleh gurunya karena memenangkan perlombaan, maka pujian itu bisa memotivasi siswa agar lebih giat lagi belajar. Jadi motivasi ini dorongan, ya, memberikan semangat kepada orang lain sehingga dia termotivasi melakukan hal yang diharapkan yang lebih baik lagi. Bentuk interaksi sosial ini ada individu dengan individu, ya. Kamu lihat di slide, Amir berbicara dengan Budi mengenai tugas sekolah. Tentu kalian sudah paham, ya. Kalau ini jelas, individu dengan kelompok tadi Ibu sudah jelaskan. Kemudian kelompok dengan kelompok, Komisi 2 DPR berdiskusi dengan Komisi 3 DPR mengenai undang-undang baru, atau misalkan siswa kelompok 1 berdebat mengenai materi hak asasi manusia dengan kelompok 3. Ya, ini adalah contoh kelompok dengan kelompok. Kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial, ini ada asosiatif, ada disosiatif. Kalau asosiatif ini mengarah pada persatuan,
Ini terbagi lagi menjadi ada kerjasama, akomodasi, akulturasi, asimilasi, amalgamasi. Kerjasama di sini adalah usaha bersama atau perorangan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dibagi menjadi 4, ada tawar-menawar, bargaining, perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa, ada kooptasi, menyepakati pimpinan yang ditunjuk untuk mengendalikan jalannya organisasi. Kemudian ada koalisi, adalah kerjasama dua organisasi politik ya, antar partai politik ya. Misalnya dalam hal pemilihan pilkada ya, beberapa politik melakukan koalisi dan biasanya ada ya kesepakatan ya. Kemudian patungan atau joint venture, kerjasama dua badan usaha untuk meraih keuntungan dalam ekonomi. Selanjutnya di sini adalah ya, ada akomodasi. Akomodasi adalah mencapai keseimbangan atau meredakan ketegangan. Jadi untuk meredakan jika ada konflik ya. Nah, akomodasi ini dibagi menjadi beberapa, ada arbitrasi yaitu penyelesaian masalah dengan meminta bantuan pihak ketiga dan hasil keputusannya mengikat. Ini biasanya pihak ketiganya kedudukannya lebih tinggi. Misalkan contohnya seperti Tia dan Tia bertengkar. Kemudian pihak ketiganya ini adalah wali kelas atau guru yang menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Nah, guru ini kedudukannya lebih tinggi dan menghasilkan keputusan yang mengikat. Kemudian kalau mediasi, penyelesaian masalah dengan pihak ketiga sebagai pihak yang netral. Misalnya menyangkut kalau ada suami istri yang bercerai, biasanya menyangkut permasalahan anak, kemudian melibatkan seperti misalkan Kaseto ya. Nah, Kaseto ini kedudukannya adalah netral ya. Kemudian Stelemet adalah pihak bertikai memiliki kekuatan seimbang. Ini kalau Ibu kasih contoh kekuatan seimbang mungkin pada masa Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Adjudikasi adalah pengadilan. Jadi kalau misalkan ada masalah sengketa tanah, yaitu melalui pengadilan. Atau suami istri yang bercerai kemudian diselesaikan di pengadilan agama. Konsiliasi adalah mempertemukan pihak-pihak bertikai untuk mencapai persetujuan. Kemudian kompromi, pihak bertikai mengurangi tuntutan. Konsiliasi adalah mempertemukan pihak bertikai untuk mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya adalah ya, di sini ada akulturasi. Akulturasi ini adalah perpaduan dua buah kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan lama. Ibu kasih contoh di sini adalah musik keroncong, yaitu perpaduan Portugis dan Indonesia. Kalau asimilasi, perpaduan dua buah kebudayaan dan menghasilkan kebudayaan baru. Kalau amalgamasi ini adalah perkawinan campuran. Perkawinan campuran ini bisa antar negara, antar bangsa, antar suku. Ya, ini biasa adalah dengan perkawinan campuran ini bisa mempercepat prosesnya persatuan ya, atau integrasi. Kemudian disosiatif. Disosiatif ini lebih mengarah kepada perpecahan. Di sini ada kompetisi, konflik, kontroversi. Kalau kompetisi ini memperebutkan sesuatu yang jumlahnya terbatas. Ibu kasih contoh misalkan kompetisi, ada perlombaan basket ya. Kemudian kan antar klub berkompetisi untuk menjadi yang pertama atau juara pertama, atau misalkan siswa berkompetisi untuk menjadi dalam misalnya menjadi siswa yang berprestasi di kelas. Kemudian konflik
Ya, konflik di sini ya mungkin kalian juga sudah paham ya, terjadi ini antara yang satu dengan yang lain, bisa individu antar individu, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Kemudian kontravensi ini yaitu tidak suka dengan orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, di depan mungkin manis ya, tapi di belakang mungkin enggak. Contohnya ini misalnya dia mengirim surat kaleng, telepon gelap, SMS gelap, ya. Kemudian memfitnah. Ya, Ibu harap ya kalian mendapatkan manfaat dari materi yang Ibu sampaikan. Ya, karena kalian anak IPS, ya kalian harus lebih peka, berempati dengan sesama kalian, kemudian juga kalian berinteraksi dengan cara yang baik, ya, tidak ada bullying segala macam. Jadi Ibu harap kalian bisa mempraktekkan apa yang sudah Ibu sampaikan.